Setan tidak kelihatan, tetapi pengaruh negatifnya dapat dirasakan. Ya. Setan tidak nampak, tapi pengaruh negatifnya dapat dirasakan dalam kehidupan kita. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan bahwa inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran. 12 bulan sudah menjadi ketetapan dalam Al-Qur'an. Fiha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah menjadi bagian daripada bulan haram, karena di bulan ini ada sesuatu yang sangat istimewa. Di bulan ini ada makhluk yang sangat menderita, atau bulan ini menjadi bulan penderitaan bagi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setan laknatullah. Seharusnya bulan Dzulhijjah kita bisa membuat setan menderita, karena dalam aktivitas di bulan Dzulhijjah kita sudah mafhum ada aktivitas ibadah haji. Dan aktivitas ibadah haji itu adalah merupakan bentuk konkret, bentuk nyata kita melakukan perlawanan terhadap setan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Inna syaitan lakum aduwwun fattakhidu aduwwa." Allah memberitakan kepada kita bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Dalam ayat lain, aduwwun mubin. Setan adalah musuh yang nyata, tapi bahasanya bukan dohir, tapi mubin. Setan tidak kelihatan, tetapi pengaruh negatifnya dapat dirasakan. Ya. Setan tidak nampak, tapi pengaruh negatifnya dapat dirasakan dalam kehidupan kita. Itulah disebut dengan mubina. Dan Allah tidak hanya memberitakan, tetapi Allah menginstruksikan kepada kita semua, fattakhidu aduwa. Jadikanlah setan sebagai musuh. Jangan menjadikan setan sebagai sahabat. Jangan menjadikan setan sebagai teman, karib, kerabat. Fattakhidu aduwa. Tapi jadikanlah setan sebagai musuh bagi kita. Artinya, kita harus aktif dan agresif untuk melawan segala langkah-langkah strategis setan. Karena Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran, ada 3 langkah strategi setan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah aqdan. Setan akan menghalangi setiap manusia, dan prioritasnya adalah generasi muda. Duriyatahu siratal mustaqim. Setan akan menghalangi orang untuk bisa masuk ke dalam siratal mustaqim. Aqdan, dari kata qa'ada. Yang kedua, summa la'atiyannahum. Setan akan menghampiri, tidak cukup menghalangi, tapi setan akan menghampiri dari belakang, dari depan, dari kanan, dan dari kiri. Dan yang ketiga, la'ahtanikanna. Setan akan mengendalikan secara total setiap Bani Adam, keturunan Bani Adam, anak-anak kita akan dikendalikan secara total oleh setan, sehingga mereka tidak bisa keluar dari kemaksiatan. Walaupun itu tahu maksiat, tapi mereka tidak bisa menghentikannya. Ada juga di antara orang yang tahu benar, tetapi mereka tidak bisa mengikuti kebenaran. Berarti itu sudah la'ahtanikanna. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Ibadah haji atau bulan Dzulhijjah selalu dihubungkan dengan peristiwa atau sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena yang menjadi tokoh, yang menjadi pelopor, yang digambarkan dalam Al-Quran dalam bentuk perlawanan setan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu dibuktikan dalam aktivitas ibadah syariat atau ibadah haji. Dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa idqala Ibrahimu rabbij'al hadzal balad aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dalam surat Ibrahim, Allah menyampaikan 3 langkah strategis Nabi Ibrahim untuk melawan langkah-langkah strategis setan. Strategi yang pertama yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah Rabbij'al hadal balad aminan.
Kata Nabi Ibrahim, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman. Ya, tanpa negeri yang aman, maka setan akan leluasa untuk menggelincirkan manusia. Setan akan leluasa untuk menjatuhkan manusia dari makhluk yang mulia menjadi makhluk yang hina. Maka langkah strategis yang pertama adalah jadikanlah tempat yang aman, jadikanlah negeri yang aman. Rabbi ja'al hadal balad aminan. Karena kalau negara sudah tidak aman, maka kampung pun tidak aman. Kalau kampung sudah tidak aman, maka rumah pun menjadi tidak aman. Kalau rumah sudah menjadi tidak aman, maka anak-anak kita tidak aman. Masa depan anak kita tidak aman. Masa depan kita tidak aman. Kita ada dalam ancaman siksa api neraka. Inilah yang harus kita pahami. Penting bagi kita untuk memiliki negeri yang aman. Belum bisa negeri yang aman, jadikan rumah kita rumah yang aman. Karena kita punya otoritas penuh di dalam rumah. Siapapun tidak boleh intervensi ke dalam rumah kita. Maka jadikanlah otoritas kita di rumah untuk mengamankan rumah kita. Dari apa? An-na'budal asnam. Bukan hanya mengamankan makan, bukan hanya mengamankan minum, bukan hanya mengamankan pakaian, bukan hanya mengamankan pendidikan, tetapi dalam Al-Quran Allah menyampaikan an-na'budal asnam. Amankan rumah kita dari penghambaan terhadap asnaman. Apa itu asnaman? Dalam terjemahan disebut adalah berhala-berhala. Punya kemampuan beralat. Apakah berhala itu punya kemampuan atau tidak? Berhala itu hanya benda mati. Ada lalat di hidungnya, dia nggak bisa mengusir. Tetapi dalam ayat 36 Allah menyampaikan, menggambarkan seolah-olah berhala itu adalah hidup. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Tuhanku, sesungguhnya asnaman-asnaman itu, berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia. Bagaimana berhala bisa menyesatkan manusia? Berhala itu cuma patung. Dia itu tidak hidup. Ada lalat pun dia tidak bisa mengusir lalatnya. Tetapi Allah menggambarkan dalam ayat 36-nya itu seolah-olah berhala itu adalah hidup. Adlalna katsiran minan nas. Berhala itu, asnaman itu banyak menyesatkan manusia. Karena yang hidupnya bukan patungnya, bukan simbolnya, tetapi yang hidup adalah sistemnya, yang hidup adalah konsepnya. Dan itulah yang hari ini menjadi ancaman bagi kita semua, ancaman bagi generasi kita. Sistem asnaman akan merusak masa depan kita. Karena target prioritas daripada setan adalah generasi kita. Dalam ayatnya dzurriyyatahu, keturunan kita. Atau mimbani Adam, dari anak-anak Adam. Jadi target prioritasnya adalah generasi. Kenapa? Karena dengan menghancurkan anak-anak kita yang baru 7 tahun, baru 2 tahun, baru 3 tahun, maka 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, 60 tahun yang akan datang, setan sudah bisa menguasai. Kalau di sini, di Kalibaru, anak-anaknya sudah hancur di usia 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, maka dapat digambarkan bagaimana kondisi Kalibaru 20 tahun yang akan datang. Itulah target setan. La ahtanikanna, target masa depan. Artinya kita harus mengamankan rumah kita supaya kita bisa mendapatkan masa depan yang aman. Sampai kita masuk alam akhirat dengan aman. Masuk alam akhirat dengan Islaman. La tamutunna illa wa antum muslimun. Strategi yang pertama, amankan tempat kita, amankan rumah kita, amankan lingkungan kita, amankan negeri kita, an-na'budal asnam. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua adalah wajnubni, keteladanan. Nabi Ibrahim memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Sebelum menjauhkan anaknya, sebelum mengamankan anaknya, wajnubni, amankan dirinya. Amankan dirinya dari an-na'budal asnam. Kita ingin anak-anak kita soleh, maka kita harus soleh. Kita ingin anak-anak kita benar, maka kita harus benar. Wajnubni, jadi keteladanan yang perlu kita lakukan.
Jangan kita termasuk orang-orang yang atamuruna nasa bil birri, memerintahkan kebaikan tetapi melupakan dirinya. Strategi yang kedua yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga, penempatan. Disebut di dalam ayat yang ke-37-nya. Rabbana inni askantu biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan anaknya di tempat yang aman, yaitu adalah Bakkah. Nabi Ismail alaihissalam. Tujuannya untuk apa? Liyuqimus shalah. Supaya Nabi Ismail, keturunannya bisa menegakkan sholat, bisa menjalankan syariat. Inilah hubungannya. Kenapa hari ini banyak umat Islam, kenapa hari ini banyak anak-anak yang gak mau sholat? Koreksi, berarti rumahnya tidak aman. Karena untuk menegakkan liyuqimus shalah harus diamankan rumahnya, harus ditempatkan anak-anak kita di rumah yang aman. Kalau rumah kita menjadi gambaran bioskop 24 jam, bagaimana anak-anak kita bisa liyuqimus shalah? Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berani berkorban untuk menempatkan Nabi Ismail biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di tempat yang tidak punya potensi kehidupan, tandus, tidak ada setetes air pun, tidak ada tanaman yang tumbuh di sana, tetapi demi liyuqimus shalah, demi mendidik, mengarahkan, mengawal generasi yang kuat, yang qawiyah, yang siap untuk menjalankan syariat, maka dia korbankan menempatkannya di tempat yang aman. Karena waktu itu tidak ada tempat yang lebih aman kecuali Bakkah. Maka hadirin rahimakumullah, hari ini kita harus mulai, ya. Kenapa kita harus mulai pengamanan anak-anak kita, generasi kita? Karena anak-anak kita hari ini ada dalam ancaman yang sangat besar, yaitu adalah fitnah akhir zaman, Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj. Ini adalah fitnah akhir zaman, ya. Dan itu dampaknya sudah bisa kita rasakan hari ini. Maka mari kita semua, ya, hari ini, mulai hari ini kita coba mengambil ibrah dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya untuk menciptakan masa depan yang aman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.